Seperti pohon yang berakar kuat, namun harus beradaptasi dengan perubahan iklim, begitu pula hubungan Mamak dan kemenakan di Minangkabau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Minang Mustika Jaya. Pada video kali ini, kita akan membahas sebuah fenomena menarik dalam konteks sosiokultural Minangkabau. Perubahan peran Mamak dan kemenakan di tengah arus modernisasi. Mari kita telusuri bagaimana tradisi leluhur ini beradaptasi dengan dinamika zaman. Di tengah lembah-lembah hijau Sumatera Barat, berdiri kokoh budaya Minangkabau dengan rumah gadang dan adat yang turun-temurun. Ada satu sistem sosial unik yang jadi tulang punggung masyarakat, sistem matrilineal. Di sini, peran Mamak, paman dari pihak ibu dan kemenakan atau keponakan, jadi dua pilar utama yang membentuk arah hidup, keputusan penting, bahkan keharmonisan keluarga. Tapi, di era globalisasi dan zaman serba digital kayak sekarang, peran sakral ini mulai bergeser. Sekarang, yuk kita bahas bagaimana perubahan itu terjadi, dampaknya ke keluarga, dan apa yang bisa kita lakukan biar budaya Minangkabau tetap lestari. Kalau dulu, Mama itu tempat bertanya, jadi panutan, bahkan jadi penentu keputusan keluarga. Tapi sekarang, ada beberapa faktor yang bikin perannya berubah. Pertama, globalisasi. Nilai dan budaya luar masuk lewat internet, media sosial, film, bahkan gaya hidup. Informasi mudah didapat, jadi kemenakan gak lagi bergantung sama Mama untuk cari ilmu atau pengalaman. Kedua, urbanisasi dan perantauan. Banyak anak muda Minang merantau ke kota besar, bahkan ke luar negeri. Mereka nemuin cara pandang baru, belajar hidup mandiri, kadang jadi lebih kritis sama tradisi. Akhirnya, komunikasi sama Mamak pun lebih sering lewat telepon, chat, atau video call, nggak lagi tatap muka kayak dulu. Ketiga, peran ayah makin besar, terutama dalam hal pendidikan dan ekonomi. Kalau dulu, ayah cenderung lebih pasif di rumah, sekarang malah aktif terlibat dalam pengasuhan anak. Jadinya, peran Mamak sebagai pengasuh utama mulai berkurang. Ditambah lagi, ekonomi Minang udah nggak sekedar soal sawah dan ladang, tapi juga bisnis, profesi, bahkan startup. Kemenakan jadi lebih mandiri secara ekonomi, makin jarang minta pertolongan Mama. Apa dampaknya? Ikatan keluarga makin renggang. Kadang muncul konflik generasi. Kemenakan ingin sesuatu yang beda, Mamak masih pegang adat lama. Pengambilan keputusan di keluarga pun mulai geser. Bukan cuma Mamak lagi yang punya suara, tapi ayah, ibu, bahkan si kemenakan sendiri. Yang paling disayangkan, pengetahuan adat bisa makin terkikis kalau nggak diajarkan ke generasi muda. Tapi tenang, masih banyak upaya pelestarian kok. Pendidikan adat sekarang mulai dikemas modern, pakai media visual, diskusi, bahkan workshop bareng anak muda. Mamak juga didorong untuk terus belajar, biar bisa kasih bimbingan yang relevan sama zaman. Komunikasi di keluarga harus terbuka, supaya semua bisa saling dengar dan saling ngerti. Generasi muda juga diajak aktif ikut kegiatan budaya, nggak sekadar nonton, tapi ikut nari, main musik, atau diskusi adat. Penelitian dan dokumentasi juga penting, supaya sejarah dan nilai-nilai Minangkabau tetap abadi. Menurut para ahli,
Kunci menjaga budaya Minangkabau adalah keseimbangan antara tradisi dan modernisasi. Tradisi boleh saja disesuaikan, tapi nilai-nilai utamanya harus dijaga. Mamak tetap punya peran penting sebagai penghubung antara masa lalu dan masa depan. Jadi, perubahan peran mamak dan kemenakan itu hal wajar di masyarakat yang terus berkembang. Tantangannya, bagaimana caranya kita tetap menjaga adat sambil beradaptasi dengan zaman. Demi harmoninya keluarga dan kelangsungan budaya Minangkabau yang kaya dan penuh makna. Jangan lupa share video ini, dukung pelestarian budaya lokal, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Demikianlah pembahasan kita mengenai perubahan peran mamak dan kemenakan dalam masyarakat Minangkabau. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan kita tentang kekayaan budaya Indonesia. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini kepada teman-teman Anda. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.